Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Saya atas nama Marsuki dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun perusahaan dagang dan tahap pencatatannya. Termasuk akun-akun perusahaan dagang. 1. Akun pembelian, 2. Akun penjualan, 3. Akun persediaan, 3. Akun potongan penjualan, 5. Akun retur penjualan, 6. Akun potongan pemasaran, 8. Akun beban administrasi dan umum, 9. Akun ongkos angkut, 10. Akun retur pembelian, 11. Akun harga pokok. Itulah tadi akun-akun perusahaan dagang. Kita masuk tahap pencatatan. Tahap pencatatannya itu terdapat 9 tahap. Pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. 2. Menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahap selanjutnya dari siklus akuntan adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Sebab adalah mengambil keputusan analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perusahaan. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis transaksi adalah mencatat setiap transaksi adalah dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi, sedangkan perjurnalan adalah tindakan pemasukan informasi tersebut. 4. Pembukuan jurnal, penyesuaian ke buku besar. Kemudian, siklus akuntansi selanjutnya adalah memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar setelah kamu catat. Buku besar sering dapat dianggap sebagai sekelompok rekening pembukaan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahap proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. 6. Membuat neraca saldo penyelesaian serta laporan keuangan. Pembuatan laporan penyelesaian dan laporan keuangan adalah fase berikut dalam siklus ini. Buku neraca saldo yang telah kamu buat sebelumnya memperhatikan jurnal penyelesaian jadi dasar penyusunan neraca penyelesaian tergantung pada posisinya. Posisi saldo terbagi menjadi aktiva dan pasifa. Kemudian kamu susun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasifa harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyelesaian ini. 7. Menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahapan siklus akuntansi ini. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke 0. 8. Menyusun neraca saldo setiap penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal menutup kamu buat, kamu nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Oleh karena itu, tahapan siklus akuntansi bersifat opsional. Yang terakhir, 9. Membuat jurnal pembalik. Sama halnya seperti penyusunan neraca saldo, setelah penutupan tahap siklus akuntansi ini juga opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya. Setelah itu, jurnal penyelesaian dapat kamu gunakan untuk acuan dan pembuatan jurnal ini, yang mana setiap transaksinya dalam jurnal penyelesaian akan kamu balik. Lalu dalam jurnal pembalik, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyelesaian akan berubah menjadi debit. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang akun-akun perusahaan dagang dan tahap pencatatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.